Berikutnya kami persilakan Bang Fajar yang akan dijawab guru kita Ustadz Tile. Silakan Bang Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau tanya, saya sebagai generasi Z yang mudah stres, entah itu dari lingkungan atau pekerjaan, mau tanya apakah generasi Z itu salah satu generasi yang jauh dari Allah? Gen Z ya. Istilah anak muda sekarang. Ya. Jadi apakah benar anak muda sekarang itu termasuk anak-anak yang jauh dari Allah? Oke, sehingga mudah stres begitu ya. Ya. Baik, silakan Ustadz Tile. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Tile kan juga generasi muda juga Ustadz ya? Iya, saya masih muda. Masih muda Ustadz. Keren. Keren, apa ya, tuh? Keren, Peng. Keren. Bang Fajar, Masya Allah. Girang amat ibu kita. Atlet ini atlet. Atlet. Apa itu? Antara tulang dan kulit. Girang banget mama. Ya Allah. Pertanyaan Bang Fajar luar biasa. Apakah generasi Gen Z sekarang itu mudah stres ya Bu? Ya Bu? Ya Bu? Kenapa? Karena memang setiap zaman itu berbeda. Dari lingkungan rumah tangga, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Sekarang itu zamannya dulu sama saya nih, zaman saya masih kecil Bu, dulu nonton layar tancep aja susahnya luar biasa. Orang tua galak tegas. Apa kata orang tua? Masuk kamar, kuncin pintu, lu keluar kaki lu patah. Dulu. Sekarang anak kita udah nggak bisa dikuncin pintu, filmnya udah masuk ke kamar, filmnya masuk ke rumah, teknologi semakin canggih. Anak-anak kita sekarang nih, Masya Allah, melalui medsos aja Bu, kadang-kadang galau, stresnya luar biasa. Dan bahkan ada yang bisa bunuh diri, tiba gara-gara diputusin cowok. Kenapa? Karena mentalnya sekarang tuh beda. Dulu orang-orang tua kita mendidik mental dulu. Belajar susah. Bener Bu? Sekarang anak kita serba kecukupan kok. Dulu kita sekolah aja jalan kaki. Bener Bu? Semuanya fasilitas serba kurang. Patu udah pada bolong. Ya Bu? Ngomongnya patu. Orang Betawi mah patu. Bukan sepatu. Ya jalan kaki. Buku cuman satu ditaruh di belakang dilepit ya Bu. Ya Allah, kempek, pakai kempek, bukan tas. Masya Allah, jalan susah. Kenapa? Karena dilatih susah dulu. Orang kalau udah biasa susah, ketemu susah nggak kaget dah. Bener Bu? Saya biasa tidur di masjid, suruh tidur di hotel, lah pules. Bener Bu? Lah iya, coba yang biasa tidur di hotel, suruh tidur di masjid, wah 3 hari encok. Nah, mental anak-anak kita sekarang tuh kenapa? Karena sudah dimanjakan dari awal. Di rumah aja deh Bu, semua setiap kita pasti emaknya megang handphone, bapaknya megang HP, emaknya megang HP, anak megang HP, bangun tidur yang dipegang HP, mau tidur masih megangin HP, berantem sama laki gara-gara HP. Ya Bu, anak kita stres gara-gara HP. Kenapa? Nggak ada paketan. Ya Bu, paketan nggak ada mah, isiin dong. Tuh ada wifi-nya nggak bisa, mati. Ya udah wainah, wanih masih ada. Ya Bu, Masya Allah. Nih semua serba instan, semuanya serba dibanjakan. Akhirnya banyak anak-anak kita sekolah aja Bu. Kadang anak-anak kita nih Masya Allah, dulu sekolah dibatasin jam pelajaran kok. Jam 12 pulang, hari Jumat libur, jam 11, jam 10 udah pulang. Sekarang anak kita masuk jam 7 pagi, pulang jam 3 sore. Bener? Kenapa? Karena memang tuntutan. Kalau nggak kuat-kuat mental anak-anak kita sekarang, mudah stres nerima pelajaran. Apalagi di rumah diomelin emaknya. Tadi dibilang sama guru kita, ya enggak. Anak kita dikasih soal oleh gurunya, ada 10 soal. Yang salah ada 3, yang betul 7. Seorang bapak yang bagus, ya enggak? Nah, bagus, masih salah 3, yang benar 7. Tapi emak yang kagak bisa, tujuannya benar, tapi salah caranya. Bagaimana sih? Timbang soal 10 doang, nggak bisa jawab. Ini ada yang salah 3, kan udah belajar. Nah, ini salah. Tujuannya benar, tapi caranya salah. Benar Bu?
Maka banyak anak-anak muda kita sekarang nih mudah stres ditambah pergaulan. Bener Bu? Anak-anak kita sekarang mudah berkelompok, geng-gengan, bener. Oh geng sono. Akhirnya apa? Timbul deh tuh karena jauh dari nasihat, jauh dari orang tua, jauh dari guru. Anak kita belajar di sekolah sebatas jam pelajaran, terus ditambah di rumah emak bapaknya nggak memperhatikan. Akhirnya apa? Anak-anak kita mudah bergaul dengan yang lain, pergaulan bebas. Terjadilah ketika dia depresi, stres, down, tiba gara-gara diputusin ceweknya, diputusin pacarnya, langsung stres. Pakai bikin status di Facebook di malam yang sunyi sepi. Ya malam sunyi lah. Kugoreskan penaku di atas kertas yang putih. Ternyata selama ini diam-diam diriku mencintaimu. Tulis paragraf baru, aku tak peduli kau milik siapa. Karena menyinta bukanlah dosa. Seandainya kau terima cintaku, takkan ku lepas cintamu sampai memutih rambutku. Hashtagnya Markona sayang. Ya Allah, diputusin jadi mudah stres. Belajar kebanyakan materi yang masuk jadi stres. Maka anak-anak kita adalah tanggung jawab, bukan sekedar gurunya doang yang bertanggung jawab, tapi ibu dan bapaknya. Madrasatul ula adalah ibu dan bapak. Anak lebih dekat dengan emak, bapak-bapak kurang telaten ngurusin anak. Nggak ada ayam jago giring anak. Ibu, makanya anak lebih dekat sama emaknya. Bener Bu? Pendidikan terbanyak 70% dari emak, 30% dari bapak. Karena emak yang bagaimana rasanya nggak enak memberanakin. Susahnya luar biasa. Bener Bu? Punya anak kecil tengah malam nangis, yang bangun pasti emaknya. Bapak-bapak nggak bangun. Dengar bocah nangis, siapa nangis bocah tuh? Gue injak bapak, kurang telaten ngurusin anak. Masya Allah, mudah-mudahan ini semua anak-anak kita, generasi kita akan tidak menjadi stres. Insya Allah kalau emak bapaknya ada perhatian penuh buat anak-anak kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena host sudah bunyi suaranya, amin. Jadi saya harus undur diri. Oke. Ya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Nur Fadil Ustaz Tile atas jawabannya. Masih ada satu segmen lagi, tetaplah bersama kami.